Shalom dan selamat bertemu untuk hari yang ke-8 bagi 10 hari berdoa. Tema yang masih sama, kembali ke altar. Tajuk pada malam ini adalah perbaktian dan perkabaran 3 malaikat. Sangat penting, mari kita lihat. Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran malaikat pertama dan kedua. Sebagai gereja SDA, kita dipanggil untuk mengabarkan perkabaran akhir zaman yang sangat penting, sehingga tidak ada hal lain yang mengalihkan perhatian kita. Ellen G. White dalam buku Testimonies for the Church, volume 8, halaman 302. Kita mengkhutbahkan perkabaran malaikat pertama, terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Wahyu 14 ayat 6. Memanggil semua orang yang takut, semua orang untuk takut akan Tuhan, memuliakan Dia dan menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan melalui proses evolusi. Kita memiliki Injil yang kekal, yang relevan, kekal, penting, dan tidak akan pernah berakhir. Kita juga dipanggil untuk mengkabarkan perkabaran malaikat kedua yang ditemukan dalam Wahyu 14 ayat 8. Sudah rubuh Babel. Pekabaran suci ini memanggil semua pengikut Tuhan yang sejati untuk menolak semua bentuk penyembahan dan kepercayaan yang berasal dari manusia dan tidak dilandaskan pada firman Tuhan. Perkabaran malaikat ketiga. Jika dua perkabaran pertama sangatlah kuat, ada satu hal yang mengejutkan tentang perkabaran malaikat ketiga. Ellen White menulis, kekuatan perkabaran dari perkabaran malaikat pertama dan kedua harus dipusatkan pada malaikat ketiga. Perkabaran malaikat ketiga menangkap Injil abadi dari perkabaran malaikat pertama dan panggilannya untuk beribadah. Ini mencakup panggilan malaikat kedua untuk berpisah dari perbaktian palsu. Tetapi perkabaran malaikat ketiga ini berbeda dari yang pertama dan kedua, karena malaikat ketiga menyampaikan peringatan yang menakutkan. Wahyu 14 ayat 9-10. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Perkabaran ini mengungkapkan bahwa mereka yang menyembah binatang dan mereka yang menyembah Tuhan akan diberikan tanda dan dimeteraikan di surga. Wahyu 14 ayat 12.
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mengenai perkabaran ini, Ellen White berkata, "Inilah perkabaran masa kini. Perkabaran ini harus disampaikan dengan eksklusivitas dan kuasa yang besar. Perkabaran ini tidak boleh dikaburkan oleh teori-teori dan tipu daya manusia." Dalam tulisannya Surat 20 tahun 19. Saat kita berdoa hari ini, marilah kita meminta Tuhan untuk menguatkan ibadah kita, agar kita dapat dengan penuh kuasa menyatakan perkabaran akhir zaman kepada dunia yang akan binasa. Wahyu 14 ayat 7, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Baik, seperti biasa, kita akan berdoa untuk hal-hal ini. Mari kita tunduk dan saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpuji nama Tuhan, ditinggikanlah namamu. Kami bersyukur kesempatan pada malam ini kami, Tuhan, sudah kumpul untuk sama-sama menerima berkat melalui program 10 hari berdoa, dan khususnya pelajaran pada malam ini mengenai perkabaran 3 malaikat, terutama perkabaran malaikat yang ketiga. Tuhan di sorga, kami ingin mengaku dosa-dosa kami sekarang. Dengan senyap, kiranya Tuhan akan mendengarkan dan mengampuni kami melalui kuasa pengampunan daripada Yesus Kristus. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih karena mendengar dan menerima pengakuan dosa-dosa kami. Ampunilah itu ya Bapa, pulihkanlah keadaan kami, sehingga kami dapat berdamai kembali dengan surga. Ya Tuhan, sekarang ini kami akan berdoa untuk beberapa hal. Pertama, kami berdoa bagi 202 juta orang di 41 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Asia Pasifik Selatan untuk mengenal Yesus. Kiranya ya Tuhan, ada gerakan yang dapat Tuhan timbulkan ataupun Tuhan latih pasukan untuk menjangkau kawasan-kawasan ini. Kami juga berdoa untuk sekolah Sabat ataupun departemen pelayanan pribadi dari setiap gereja lokal, sehingga mereka dapat untuk mencari rencana untuk menjangkau community mereka dengan pelayanan yang penuh kasih, pendalaman Alkitab, dan kesaksian pribadi. Oh Tuhan, kiranya gerakan ini diberikan kuasa dan hikmat
daripada surga untuk melaksanakan tujuan ini. Kami juga berdoa untuk Adventist Development and Relief Agency ADRA, karena mereka memenuhi banyak keperluan secara praktis di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menambahkan bilangan anggota mereka dan menambahkan daya, prasarana, alat-alatan yang diperlukan, kemudahan-kemudahan yang diperlukan, agar pekerjaan ini dapat membawa kabar keselamatan lebih jauh lagi, dan untuk mengasihani orang-orang yang memerlukan belas kasihan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk 16 juta orang di 6 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Pasifik Selatan. Kami menuntut janji Tuhan bahwa Injil keselamatan akan pergi ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Kami percaya nubuatan ini, kami percaya itu akan digenapi. Kami mau turut serta ya Tuhan. Utuslah kami, karena kami mau untuk menjadi salah seorang yang akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Bapa di sorga, akhir sekali kami mendoakan setiap anggota kami agar terus bersemangat, agar perhatian tidak dialihkan oleh bermacam-macam perkara. Tetap semangat, tetap terlibat dalam aktiviti gereja, terutama hal-hal penjangkauan keluar. Kiranya para anggota dapat mengambil komitmen penglibatan seluruh anggota dalam setiap aktiviti ataupun kebaktian gereja. Kiranya ya Tuhan, sekiranya ada para anggota yang mulai lemah iman, mulai jauh dari Tuhan, kiranya Tuhan membisikkan melalui Roh Kudus agar mereka teringin untuk kembali ke jalan yang benar ataupun kembali merindui hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau juga akan menjaga pada malam ini sementara kami akan berehat tidur. Tuhan akan melindungi kami, mengelilingi kami dengan malaikat, pasukan malaikat, termasuklah Roh Kudus sendiri melindungi kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kawan-kawan, inilah untuk pada malam ini kita telah selesai malam yang ke-8. Kita akan lanjutkan malam yang ke-9 dan malam yang ke-10 selepas ini, dan kita akan selesai dan kita pastinya diharapkan untuk mendapat berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bertemu pada hari esok, set waktu jam 7 malam, kita bertemu hari esok. Tuhan memberkati. Amin.